Halo guys, di video kali ini gue akan membahas tentang role-role dari defender center atau back tengah. Selengkapnya tonton ya di video ini. Apakah kalian lagi main FM Mobile 2024? Tapi bingung gimana cara mainnya? Aha! Si paling football manager jadi solusinya. Channel ini berisi tips dan triks dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024. Trailer berakhir, kembali ke video. Oke guys, jadi role atau peran dari defender center atau back tengah itu di FM tuh ada 5 jenis role ya. Yang pertama central defender, ball playing defender, no nonsense center back, sweeper, dan libero gitu ya. Nah penjelasannya itu masing-masing tuh punya role apa dan perannya seperti apa itu sebenarnya bisa kita baca di sini. Jadi mungkin kalau teman-teman mau rajin gitu ya bisa baca di sini. Jadi bisa sangat memudahkan kita, tanpa video tutorial pun kita bisa ngerti oh role center defender itu maksudnya apa. Tapi nggak apa-apa, fungsinya gue bikin video ini kan untuk membantu teman-teman semua. Jadi sebenarnya main FM juga lumayan sih, bisa buat belajar bahasa Inggris gitu ya. Oke, langsung aja ya. Pertama, peran central defender. Jadi peran central defender ini menurut keterangan di sini, jadi dia itu ya benar-benar back tengah yang berfungsi untuk stop serangan dari lawan gitu ya, dan clear the ball from the danger when required. Langsung membuang bola ke arah yang lebih aman kalau gawangnya dianggap membahayakan, kira-kira gitu ya. Nah, primary attribute untuk peran ini tackling, positioning, decision, strength, dan aerial ability. Nah, supaya kalian bisa lebih tergambar siapa aja sih back-back yang punya role central defender, langsung aja di sini bisa kita lihat kan banyak back-back kelas dunia juga ya. Ada Ruben Dias, Matthijs de Ligt, ya, Jose Gimenez, Rafael Varane, Ibrahima Konate, Kim Min-jae, banyak lah. Jadi back-back tengah yang biasanya tangguh-tangguh itu memang kecenderungannya seorang yang punya peran central defender gitu ya. Oke, next. Peran berikutnya, ball playing defender. Ball playing defender itu punya peran nggak hanya sebagai menyetop serangan, tapi juga dia berperan untuk mengirimkan serangan balik gitu ya, counter attack. Jadi dia bisa main bola gitu. Bisa main bola artinya nggak cuman stop serangan, buang bola keluar, enggak, tapi dia bisa ikut build up permainan. Kira-kira gitulah ya. Ball playing defender ini supaya kalian bisa lebih ada gambaran siapa sih back tengah yang punya role ball playing defender. Langsung aja. Nah, kita lihat di sini ya, kayak Virgil van Dijk yang timnya di Liverpool, dia kan suka build up play gegen pressing ya sama Jurgen Klopp ya di dunia nyata. Nah, dia itu termasuk ball playing defender. Terus banyak ya back-back modern yang zaman sekarang ya, yang serangannya agak-agak maju gitu kan, agak-agak maju maksudnya banyak oper-operannya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi di sini ya ini termasuk back-back yang punya role ball playing defender gitulah. Berikutnya no nonsense center back. Nah, no nonsense center back ini lebih defensif lagi dibanding central defender ya. Terus dia juga bertugas untuk mengambil bola tanpa membuat lawan tuh dapat free kick gitu. Pokoknya dia itu sangat perhitungan gitu ya, no nonsense gitu kan. Nonsense itu kan artinya kan nggak masuk akal. Jadi dia tidak akan melakukan hal yang tidak masuk akal. Jadi dia sangat hati-hati dan dia sangat defensif gitu ya. Nah, di dunia nyata siapa sih yang termasuk no nonsense center back ini yang punya role ini? Nah, ternyata tidak banyak ya back kelas dunia yang punya role ini gitu ya. Ini kan rata-rata back-back yang kurang populer nih di dunia nyata nih. Nah, mereka punya punya role sebagai no nonsense center back gitu. Jadi mereka akan motong bolanya tuh hati-hati gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya sweeper. Role berikutnya sweeper. Nah, kalau sweeper ini dia itu bertugas untuk berada di belakang garis pertahanan yang ditetapkan tim. Dia lebih ke belakang dari garis pertahanan di belakang tim, yang tugasnya untuk menyapu bola umpan terobosan lawan
atau menahan extra attackers dari lawan gitu ya. Lalu melakukan goal saving tackles, block, interception, itu sweeper ya. Pokoknya lebih ke belakang gitu ya, perannya tuh nyapu gitu, sweeper, makanya namanya sweeper, seperti sapu kan, sweep gitu ya. Nah, back siapa aja sih di dunia nyata yang punya peran sweeper? Kita bisa lihat di sini. Nah, tidak cukup banyak juga back kelas dunia yang punya peran sweeper ya, cukup jarang soalnya. Jadi bisa kita lihat di sinilah ya. Gue lagi cari nama tenar, oh ternyata tidak ada nama yang cukup tenar di sini, tapi seperti itulah ya sweeper gitu. Lalu next berikutnya kita punya libero. Nah, role back tengah libero ini dia tugasnya tuh berada di defensive line, di tengah-tengah antara back tengah sama defensive midfielder ya. Dia juga punya tujuan untuk menyapu bola juga dan pick up extra attackers juga gitu. Nah, biasanya kecenderungannya pemain-pemain libero ini punya posisi juga sebagai defensive midfielder sih sepengetahuan gue. Terus atribut role-nya movement, decision, creativity, shooting, pace gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini back-back yang termasuk punya karakteristik libero itu adalah Marquinhos ya kan. Nah, bisa kita lihat di pojok kanan itu yang kotak itu, dia juga punya posisi sebagai defensive midfielder. Jadi biasanya memang libero seperti itu. Jadi agak-agak suka maju-maju gitulah ya. Kalau zaman dulu Franz Beckenbauer itu libero gitu. Dia di back cuman suka maju-maju, suka cetak gol gitu ya. Ronald Koeman gitu-gitu. Nah, kalau sekarang ya ini. Nah, kayak misalkan nih Ko Itakura, ini juga back tengah, cuman punya posisi bisa juga jadi gelandang bertahan, bisa jadi gelandang tengah ya gitu. Jadi memang libero ini roaming ya, maju mundur gitu cenderungannya. Jadi seperti itu guys, role dari seorang back tengah ya gitu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, role mana yang paling bagus untuk tim kita? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung status back tengah lo. Dia posisi naturalnya tuh apa, role naturalnya apa, dan dia tuh kecenderungannya punya status seperti apa. Kan di sini ada panduannya nih. Kalau central defender berarti yang bagus tackling, positioning, decision, strength, dan aerial ability. Nah, yang lainnya juga harus kita lihat juga dia kecenderungannya, statusnya tuh apa dan perannya apa. Selain itu juga harus dilihat strategi yang kalian pakai gitu ya. Kalau strateginya parkir bus gitu ya, defensif banget dan pakai counter attack, gue sih menyarankan central defender aja atau ball playing defender, jadi bisa langsung counter ke depan gitu. Jadi tidak ada satu role yang lebih baik dari role yang lain, tidak. Jadi semua tergantung status si pemain dan strategi apa yang kalian pakai di tim kalian. Jadi seperti itu guys. Oke, kali ini gue coba bikin videonya to the point karena ada masukan dari teman-teman netizen untuk gue tidak basa-basi. Oke, gue akan langsung straight to the point. Oke, jadi begitu aja video kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Boleh soal ini, boleh soal yang hal-hal yang lain. Jangan lupa like, subscribe, juga share juga buat teman-teman yang lagi sama-sama main FM Mobile 2024. Oke, itu saja video dari gue, Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.